Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bab 4 atau KD 3.5 tentang ikatan kimia. Jadi apa itu ikatan kimia? Bagaimana terbentuknya ikatan kimia? Dan macam-macam ikatan kimia itu apa aja? Nah, yang pertama terbentuknya ikatan kimia yang ingin saya jelaskan adalah yaitu konfigurasi elektron stabil. Bagaimana sih elektron yang stabil itu? Lalu lambang Lewis dan peran elektron dalam ikatan kimia. Yang pertama dulu, apa itu ikatan kimia? Ikatan kimia merupakan ikatan dalam interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa menjadi stabil. Jadi supaya stabil, suatu atom-atom akan saling berikatan. Ya, seperti manusia. Supaya hidupnya lebih stabil, harus berikatan, yaitu dalam ikatan perkawinan, ya, seperti bapak dan ibu kalian. Nah, sebenarnya konfigurasi elektron yang stabil itu yang bagaimana? Nah, ternyata suatu unsur dikatakan stabil saat elektron valensinya 2 atau disebut dengan kaidah duplet, atau elektron valensinya 8 yang dikenal dengan kaidah oktet. Nah, lalu unsur-unsur golongan lain cenderung ingin mencapai keadaan stabil dengan membentuk konfigurasi elektron stabil seperti gas mulia. Jadi gas mulia itu yaitu golongan 8A. Nah, dia disebut stabil karena mempunyai elektron valensi 2 dan 8. Nah, yang 2 itu hanya helium, elektron valensinya 2. Tapi unsur yang lainnya, neon, elektron valensinya 8. Argon juga 8. Krypton 8. Xenon 8. Radon juga 8. Kalau 2 disebutnya duplet, kalau 8 disebutnya oktet. Ya, jadi nanti golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, dan 7A ingin membentuk konfigurasi elektron seperti golongan 8A. Yang elektron-elektronnya sudah berpasangan. Ya. Nah, ini buat menggambarkan ikatannya, nanti elektronnya itu digambarkan dengan lambang Lewis. Lambang Lewis dinyatakan dengan menuliskan lambang atom dikelilingi oleh sejumlah titik atau garis untuk menyatakan elektron valensinya. Nah, nanti jumlah elektron valensi suatu unsur sesuai dengan golongan unsur tersebut. Ini misalnya golongan 1A, maka karena golongan 1A berarti elektron valensinya 1 doang, maka lambang Lewisnya ada titik sebanyak 1. Titiknya boleh di kanan, di kiri, boleh di atas, boleh di bawah, terserah ya nanti. Nah, lihat, jadi ini elektronnya jomblo, belum berpasangan, masih sendirian. Lalu golongan 2A, contohnya ini berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium. Maka karena 2A, maka elektron valensinya juga punya 2. Pengisiannya sendiri-sendiri dulu. Berarti ada 2 elektron yang jomblo. Lalu golongan 3A, maka elektron valensinya ada 3. Nah, posisinya sendiri-sendiri juga ya. Golongan 4 berarti elektron valensinya 4. Nah, ini elektronnya sendiri-sendiri ada 4. Nanti yang sendirian ini yang akan berikatan kimia.
Golongan 5A. Nah, ini ada berarti elektron valensinya 5 kan? Nah, tapi lihat yang udah berpasangan ada 1 pasang, yang masih sendirian ada 3 elektron. Berarti nanti nitrogen akan mengikat 3 elektron yang lain dari atom yang lain, bisa juga dari atom dirinya sendiri. Atau atom yang sama ya. Golongan 6A, nah ini berarti elektron valensinya ada 6 ya. Yang 2 berpasangan, 2 lagi masih sendirian. Golongan 7A, nah yang 3-nya udah berpasangan, 1-nya sendirian. Dengan kalau golongan 8A, nah ini udah berpasangan semua, maka dia sudah stabil ya. Nah, jadi nanti ada yang dikenal, ada yang namanya PI, ada juga PEB. Kalau PI berarti pasangan elektron ikatan. Kalau PEB pasangan elektron bebas. PI itu nanti yang akan dipakai buat berikatan. Nah, ini golongan 1A. Ada 1 elektron. Berarti nanti PI-nya cuma 1. PEB-nya nggak ada. Golongan 2A. Berarti PI-nya 2. PEB-nya tidak ada. Golongan 3A. PI-nya nanti ada 3. PEB-nya tidak ada. Golongan 4A, PI-nya ada 4. PEB-nya tidak ada. Sedangkan kalau golongan 5, nah ini PI-nya ada 3 nih yang sendirian. Lalu PEB-nya ada 1 pasang ya. Tulisnya 1 karena PEB pasangan gitu. Golongan 6A, nah ini yang sendiriannya atau PI-nya nanti ada 2. Sedangkan pasangan elektron bebasnya ada 2 yang udah berpasangan. Golongan 7A nanti PEB-nya ada 3 pasang. PI-nya ada 1. Nah, jadi kalau yang gas mulia semuanya PEB. Udah berpasangan semua 4 pasang. PI-nya nanti tidak ada. Nah, lalu peran elektron dalam ikatan kimia itu untuk apa? Nah, ternyata ada berbagai macam cara suatu atom untuk mencapai kestabilan. Melalui apa? Melalui pembentukan senyawa. Nanti ada yang menjadi senyawa ion, ada juga yang menjadi senyawa kovalen. Senyawa ion itu nanti dengan cara perpindahan elektron atau serah terima elektron. Ya. Kalau senyawa kovalen nanti dengan cara penggunaan bersama pasangan elektron. Kalau senyawa kovalen nanti akan terbentuk ikatan kovalen. Kalau senyawa ion nanti akan terbentuk menjadi ikatan ion. Nah, ini cara pelepasannya ya. Nah, kalau pelepasan elektron nanti, suatu unsur akan melepaskan elektron valensinya sehingga membentuk ion positif yang bermuatan sejumlah elektron yang dilepasnya. Nah, kayak ini misalnya natrium, konfigurasi elektronnya 281 karena nomor atomnya 11. Nah, dia akan melepas 1 menjadi Na+, maka konfigurasi elektronnya 28. Nah, konfigurasi 28 ini kalau di gas mulia seperti unsur neon yang mempunyai 10 elektron ya. Lalu magnesium yang nomor atomnya 12, konfigurasi elektronnya 282. Nah, supaya mencapai kestabilan seperti golongan gas mulia, maka dia akan melepas 2. Ya. Nah, kalau udah melepas 2, maka menjadi Mg2+. Maka konfigurasi elektronnya 28. Itu juga seperti unsur neon yang punya nomor atom 10. Nah, kemudian contoh lain
Misalnya Al13. Berarti 283. Nah, supaya stabil seperti gas mulia, dia akan melepas 3 elektron menjadi Al3+, ya. Seperti itu. Nah, kalau menjadi Al3+ berarti 28. Ya, dia melepas 3. Nah, jadi unsur-unsur yang ada di golongan 1A, 2A, 3A yang mempunyai elektron valensi 1, 2, dan 3 akan cenderung melepas elektron. Nah, sedangkan kalau yang menarik elektron atau yang menangkap elektron adalah, nah, suatu unsur akan menarik elektron dari luar sehingga unsur tersebut akan bermuatan negatif sebesar elektron yang ditariknya. Ini fluorin 9 nomor atomnya, maka konfigurasinya 27. Nah, elektron valensinya 7. Sayang banget kalau dilepas sebanyak 7. Jadi, supaya elektron valensinya 8 seperti gas mulia, dia akan menangkap atau menarik 1 elektron. Karena menarik 1 berarti muatannya F- menjadi konfigurasinya 28. Tadinya 9 jadi 10. Lalu oksigen nomor atom 8, konfigurasi elektronnya 26. Berarti elektron valensinya 6. Nah, supaya oktet dia lebih cenderung menangkap. Menangkap berapa supaya jadi 8? Menangkap 2. Menjadi O2-. Maka konfigurasi elektronnya menjadi 28. Ya, jadi golongan yang berada di golongan 5A, 6A, 7A yang punya elektron valensi 5, 6, 7, dia akan cenderung menarik elektron. Ya. Jadi kalau yang menarik elektron itu adalah unsur non-logam, kalau yang melepas elektron itu adalah unsur logam. Nah, ini macam-macam ikatan kimia. Nanti ada ikatan ion yang pertama, yang kedua ikatan kovalen. Ikatan kovalen juga nanti ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 3, ada juga nanti senyawa kovalen polar, ada yang non polar, dan juga ada ikatan kovalen koordinasi. Lalu yang ketiga, perbandingan sifat senyawa ion dengan senyawa kovalen. Lalu yang keempat, penyimpangan kaidah oktet dan duplet. Lalu kelima, cara menggambar struktur Lewis pada ikatan kovalen, dan yang keenam, ikatan logam. Yang pertama dulu adalah ikatan ion. Apa itu ikatan ion? Ikatan ion disebut juga ikatan elektrovalen. Terbentuk karena adanya serah terima elektron dari unsur logam yang bermuatan positif dengan unsur non-logam yang bermuatan negatif. Contohnya di sini NaF, natrium fluorida. Nah, ini gambarnya ya, perpindahan Na. Na elektron valensi 1 melepas 1. Lalu ditarik sama F, jadi Na+ dan F-. Nah, contoh lebih detailnya adalah sebagai berikut. Nah, ini contohnya. Kalau tadi KF, yang ini, yang tadi NaF, yang ini KF. Sama ya, sama-sama dari golongan 1A. Cuma beda unsurnya aja. Kalium. Kalium itu dia golongan 1A
yang nomor atomnya 19, berarti 2881. Nah ini, kalium punya elektron valensi 1. Maka dia akan melepas 1. Kalau melepas 1 jadi nanti 288. Seperti gas mulia yaitu argon 18. Ya, jadi dia lebih cenderung untuk kehilangan 1 elektron valensi. Menjadi K+ dan emin. Ya. Ini satu struktur Lewisnya. Ini lambang Lewisnya kita gambarin. Lalu fluorin yang 9 nomor atomnya, maka konfigurasi elektronnya 27. Nah dia kalau dilepas sayang 7. Supaya oktet berarti butuh 1 lagi. Oleh karena itu F itu akan memperoleh 1 elektron valensi menjadi F-. Nah ini ya, ada 7 nih, ini elektron valensinya. Jadi nanti yang ini, yang F akan memperoleh 1 elektron dari siapa? Nah ini dari K+ ya. Jadi yang si K ini ngasih ke si F. Jadi K+ melepas 1 dan F-. Tadinya elektronnya ada 7. Di sini jadi ada 8. Gitu. Nah, ini X boleh ya, boleh pakai tanda titik, dot atau cross silang. Biar buat membedakan yang X dari unsur kalium, yang titiknya dari unsur fluorin. Terbentuklah senyawa Kf, kalium fluorida. Nah ini penggabungan senyawa ion ya, atau senyawa garam. Jadi K ngasih ke F. Kalium yang kelebihan elektron 1 akan memberikan elektron ke fluorin yang kekurangan 1 elektron. Itulah yang disebut serah terima elektron antara unsur logam dengan non-logam, atau yang ion positif dengan yang ion negatif. Jadi analoginya seperti dalam kehidupan sehari-hari, ada si miskin dan si kaya. Si kaya yang kelebihan harta akan memberikan hartanya untuk membantu orang lain yang kekurangan harta. Jadi saring serah terima, ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Take and give. Nah, jadi di sini di ikatan ion ini ada pesan moralnya. Jadi kita harus saling memberi. Ada yang memberi dan ada yang menerima. Jangan Jangan sampai kita udah kelebihan harta tapi sayang harta ya. Tapi harus bermurah hati, membantu orang-orang yang membutuhkan. Seperti ikatan ion ini. Contoh lainnya adalah pembentukan ikatan magnesium oksida, MgO. Ya. Ini Mg yang nomor atomnya 12, konfigurasi elektronnya 282. 282. Cenderung melepaskan elektron berapa? Yaitu 2. Sedangkan oksigen yang non-logam konfigurasi elektronnya 26. Nah, elektron valensinya udah punya 6, supaya jadi oktet dia akan menerima atau menangkap elektron sebanyak berapa? Ya, 2 juga. Nah, ini gambarnya di bawah ya. Elektron valensinya 2 ditransfer elektron ke oksigen ya. Kelewat gambarnya. Oke, jadi yang tadinya 6 elektronnya menjadi 8. Jadi satu atom Mg
membutuhkan satu atom oksigen menjadi MgO. Lalu contoh yang ketiga yaitu pembentukan ikatan kalsium klorida. Kalsium yang nomor atomnya 20, 2882. Elektron valensinya 2. Supaya oktet, dia akan melepas elektron sebanyak berapa? Ya 2. Nah, sedangkan klorin konfigurasi elektronnya 287. Supaya oktet dia butuh 1 elektron. Maka dia akan menerima hanya 1 elektron. Nah, jadi sekarang kalsium itu melepasnya 2 elektron, tapi Cl butuhnya hanya 1 elektron. Nah, jadi yang satu ini pindah ke sini, satu lagi pindah ke atom Cl yang lain. Berarti nanti ada 2 buah atom Cl. Jadi satu atom Ca membutuhkan 2 atom Cl. Terbentuklah jadi CaCl2. Ya, semoga kalian paham. Contoh yang lainnya yaitu pembentukan ikatan aluminium oksida. Ya. Nah, ini Al itu nomor atomnya 13, maka konfigurasinya 283. Maka dia akan melepaskan elektron sebanyak 3. Kemudian oksigen konfigurasinya 26, maka dia akan menangkap 2 supaya jadi oktet. Nah, Al lepasnya 3, sedangkan oksigen butuhnya 2. Nah, berarti harus ada 3 oksigen dan 2 aluminium. Ya. Jadi di sini nanti dia akan melepas 2 nih, melepas 2 ngasih ke si O. Nah, 2 melepas 3 ya. Satu lagi ngasih ke O yang di sini. Ini yang ada 3, satu lagi ngasih di sini. Nah, 2 lagi ngasih di O yang ketiga. Jadi terbentuklah Al2O3. Nah, jadi supaya gampangnya, jadi Al tadi kan dia melepas 3 ya. 283 melepas 3 menjadi Al3+. Sedangkan kalau oksigen 826, maka dia akan menangkap 2 menjadi O2-. Jadi nanti Al3+ dengan O2- menjadi senyawa apa? Tukeran. 3-nya jadi angka indeks O, muatan O, 2-nya jadi angka indeks Al. Jadi terbentuklah Al2O3. Nah, itu supaya gampangnya ya. Kayak tadi misalnya si CaCl2, misalnya Ca20 2882, maka dia akan melepas 2. Melepas 2 menjadi Ca2+. Lalu Cl17 287. Nah, supaya oktet butuh 1 kan, menjadi Cl-. Jadi Ca2+ ditambah Cl- menjadi, nah ini tukeran. Ini jadi indeksnya. Nah, kalau min berarti ini -1. Nah, ini kalau indeks 1 nggak usah ditulis. Maka terbentuklah senyawa Ca1, Cl-nya ada 2. Seperti itu. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya Al13
283. Maka dia akan membentuk Al3+. Sama nitrogen 725. Maka dia akan menangkap berapa menjadi oktet? Menangkap 3 menjadi N3-. Nah, Al3 plus dengan N3- sama-sama 3, jadi AlN, karena sama-sama 3. Kayak tadi Mg2 plus sama O2- menjadi MgO. Jadi kalau sama-sama 1 langsung jadi senyawanya, sama-sama 2 juga langsung, kalau sama-sama 3 juga langsung jadi senyawa. Tapi kalau yang muatannya berbeda, nah itu tadi caranya. Disilang aja muatannya, jadi angka indeks di atom lawannya. Seperti itu ya. Nah, jadi mungkin itu saja untuk ikatan ion. Semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.